Gila, haleluya, memuji Yesus mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Wartakanlah dengan senang. Haleluya, yang sungguh bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, Romo Andalas, dan selamat sore teman-teman yang di US. Saya Lucy. Hari ini kita akan melanjutkan lagi belajar merasakan rahmat Tuhan lewat karya sastra dan seni, dibimbing oleh Romo Andalas dalam program Iman yang Berpikir tentunya. Hari ini kita sudah menginjak ke sesi ketujuh. Cepet sekali ya Romo, nggak terasa ya. Kayaknya kemarin saya baru aja diajarkan tentang melihat sastra lewat perjanjian lama. Dan untuk hari ini materi yang disiapkan Romo berjudul Menemukan Cinta Tuhan dalam Karya Sastra. Di WA Group, Romo berikan trailer dan beberapa puisi dari Sapardi Djoko Damono yang dibacakan di film Hujan bulan Juni. Mungkin ada teman-teman yang sudah mengklik ya. Saya jadi penasaran bagaimana sesi kita hari ini. Kalau Romo sudah siap, kita bisa mulai Romo. Minta tolong dibuka dulu dengan doa. Terima kasih Romo. Terima kasih Lucy dan teman-teman di PKSCU dan dimanapun Anda berada. Mari kita awali sesi Iman yang Berpikir ini dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau boleh kami sapa sebagai sahabat dan bahkan kekasih. Dan kami boleh berbagi rasa dengan-Mu, dengan banyak pengalaman hidup kami, bahkan dengan pengalaman dengan-Mu yang kadang-kadang kami alami berjarak, karena kami merasa patah hati terhadap-Mu. Kami mohon pada sesi Iman yang Berpikir ini kami boleh mengolah perasaan-perasaan yang kadang-kadang agak kami abaikan dalam hidup rohani kami. Sertailah kami dan juga dialog di antara kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rekan-rekan, pagi hari ini kita akan ngobrol tema yang menurut saya sangat dekat dengan hidup Anda, yaitu cinta. Dan kita menemukan bahwa tema cinta itu banyak dibicarakan dalam karya sastra. Salah satu yang akan kita angkat pagi hari ini adalah seorang penyair di Indonesia, Sapardi Djoko Damono. Dia beberapa kali ke US ya, teman-teman. Dia nulis tentang Golden Gate, dia nulis tentang Chicago, dan beberapa kota di Amerika. Jadi nanti selain puisi-puisi yang saya tawarkan kepada Anda, kalau Anda punya waktu, terutama dalam kumpulan puisi Hujan bulan Juni, itu ada beberapa puisi tentang US ya. Jadi saya kira akan lebih relatable buat Anda. Sayangnya puisi-puisi itu tidak saya pilih, karena mungkin saya masih mencari feeling ya dengan puisi-puisi itu. Tapi mungkin untuk teman-teman yang di US, Anda lebih punya hubungan yang lebih intim ya dengan kota-kota itu dan puisi-puisi itu. Nah, Sapardi sendiri dia bilang ya, dia sebenarnya bukan penyair cinta, dia punya banyak syair. Nah, pagi hari ini kita akan fokus ya pada sisi dia sebagai penyair cinta ya, sebuah gelar yang diberikan terutama oleh para pembaca muda.
Mereka menemukan bahwa dalam syair-syair Sapardi tidak harus baru ya, beberapa puisinya itu ditulis akhir tahun 60-an, 70-an, tetapi tetap bisa berbicara kepada kita ya, para pembaca muda. Nah, sekarang, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Sapardi ya, saya ingin mengaitkan tema ini dengan sesuatu yang lebih terkait dengan kitab suci, juga dengan kehidupan rohani kita. Pertanyaannya saya akan mulai dengan sangat simpel, yaitu, mudah tidak saya menghubungkan Allah dengan cinta? Apakah kata cinta itu kita pakai dalam hubungan kita dengan Allah, atau kata cinta ini menjadi kata yang indah tetapi jarang kita pakai ya? Lalu ini tidak untuk ngecek kitab suci Anda. Di dalam kitab suci ada beberapa kata yang dikaitkan dengan cinta. Nah, apakah Anda mengenali kata-kata itu? Salah satu kata yang ingin saya sebut sebagai contoh adalah cemburu. Kalau boleh nambah satu lagi, patah hati. Dua kata itu agak sering ya kita dengar. Maka mari kita mulai ngobrol dulu aja ya. Hans, mumpung lagi parkir. Ya, Hans, kata cinta dan Allah, kalau dalam pengalaman rohani kamu ya, kata ini sering nggak kamu gunakan dalam doa kamu, mungkin dalam hidup kerohanian kamu secara umum ya? Wah, ini pertanyaan sulit nih, Romo. Kayaknya sih jarang ya, Romo. Saya nggak pernah ingat tuh. Tapi ya mungkin jarang kali ya kalau dipakai secara langsung begitu. Iya, tapi ya saya bisa melihat itu sih, maksudnya korelasi keduanya. Tapi memang kalau menurut saya mungkin susah kali ya disadari bahwa secara otomatis gitu, mungkin susah kali ya. Iya, kalau Hans kira-kira melihat alasannya apa ya Hans? Bahwa kata ini kan kata besar ya dalam hidup kita, tetapi ketika kita berhubungan dengan Allah, kata besar ini kok hilang ya? Kalau Hans sendiri, wah ini harus apa ya? Memang agak scrutinizing you ya. Kira-kira apa ya? Mengapa kata ini agak jarang? Mungkin tidak hanya Hans gunakan ya, tapi juga teman-teman lain mungkin juga kata ini besar tapi jarang saya gunakan ya. Nggak tahu, mungkin karena ya hidup manusia dipenuhi dengan segala sesuatu yang apa ya, dari lingkungan atau mungkin dari interaksi atau mungkin dari apa yang kita tonton, yang kita dengar, itu justru yang menyempitkan definisi kata cinta itu. Oke. Ya, ini senada ya, Hans ya, yang dikatakan oleh seorang imam Yesuit dari Amerika, namanya adalah William John O'Malley. Dia pernah menulis buku, satu chapter ya, yang sangat menarik. Saya baca tahun 90-an, tentang cinta ya. Dan dia bilang adalah, cinta adalah sebuah kata yang sangat powerful, pada saat yang bersamaan adalah kata yang overly used, dan tidak hanya overly used ya, tetapi overly used secara negatif ya. Jadi orang lalu menjadi ragu-ragu ya, bahkan untuk dalam relasi dengan Tuhan, untuk menggunakan kata itu ya. Apalagi misalnya kalau tadi Mayo ya sudah menyebut ya, dalam karya sastra, mungkin film ya, kata cinta ini apa ya, ditafsirkan dengan begitu banyak makna ya, sehingga mungkin makna yang paling dasar itu udah hilang ya. Jadi ketutup dengan apa ya, hal-hal lain yang apa ya, kadang-kadang dipaksakan untuk dihubungkan dengan kata cinta ya. Oke, terima kasih
Hans ya. Sudah mulai. Sekarang kita ngobrol dengan Mayo yang lain ya. Oke, ini ya Mayo. Romo bikin saya ketawa jadinya. Dari antara banyak kata cinta di dalam kitab suci, saya tadi ini ya, ada pengalaman cemburu, patah hati, lalu ada kata rindu, lalu sapaan kekasih, dan bahkan pasangan hidup. Ya, sebenarnya kata cinta itu banyak banget di dalam kitab suci dan sebenarnya digunakan ya, terutama dalam kitab Mazmur tentu saja. Kalau dalam hidup rohani Mayo, kata apa sih yang paling sering kamu gunakan? Wah, Romo, sama nih. Aku akan bilang seperti Hans. Difficult question ya. Yang paling sering ini dari maksudnya Romo dari kitab suci kan? Kata apa yang paling familiar mungkin ya buat aku? Tadi Romo apakah bilang Tuhan yang patah hati atau saya yang patah hati terhadap Tuhan atau Allah yang cemburu ya, atau saya yang longing for God, saya punya kerinduan pada Allah. ya. Nah, itu kan sebenarnya kata-kata cinta ya, yang kita gunakan berdasarkan pengalaman hidup kita dan kita gunakan untuk Allah ya. Kalau dalam kitab suci kan ada gaya bahasa namanya adalah antropomorfisme ya. Allah itu kita analogikan sebagai manusia yang bertindak tanduk seperti manusia ya, Allah yang berjalan-jalan di taman Firdaus, lalu Allah yang mencari kita, Allah yang marah pada kita, murka pada kita, Allah yang cemburu ya. Kalau di Indonesia sekarang ini lagi ngetren ya teman-teman. Nah, ini saya kasih kosakata baru, yaitu bucin ya, yaitu budak cinta ya. Jadi setiap menit yang kita omongkan adalah cinta ya. Nah, dalam kita punya banyak ya sebenarnya santo yang bucin ya. Teresa dari Avia ya. Tentu Santo Agustinus itu juga bucin banget ya. Lalu Santo Ignatius Loyola juga bucin ya. Dan masih banyak lagi ya, kita bisa menambah dan tentu nanti Teresa dari Kalkuta. Nanti kita akan nyinggung sedikit Teresa dari Kalkuta karena menurut saya dia bucin banget ya. Terutama dalam buku yang diterbitkan ketika beliau sudah wafat. Buku yang saya kira menimbulkan kontroversi ya. Saya kira mungkin saya pernah ngobrolin juga dengan teman-teman di WKICU ya. Di feed sharing group atau sebuah sesi gitu ya. Nah, itu tahun 2007 ya kalau nggak salah ya bukunya. Back to the question. Romo, mungkin juga sejalan dengan spiritual kematangan spiritual aku gitu ya. Jadi mungkin pertama relasi aku dengan Tuhan itu seperti bapak dan anak, cuman tidak mengerti cintanya itu tidak keluar ya at the beginning karena cuman mengikuti my father wants me to be like this so I will do it, tapi tidak mengerti rasa tidak masuk ke hati ya, jadi hanya jadi seperti mengikuti disiplinnya aja gitu. Belakangan sudah mulai belajar Bible dengan serius, kata cemburu masuk. Mulai mau mengerti kenapa cemburu.
Dan itu mulai masuk dalam kehidupan. Jadi mulai ada step pengertian bahwa sebetulnya cemburu itu bukan yang negatif, tapi untuk kebaikan anak-anaknya, termasuk aku sendiri begitu. Belakangan untuk lebih dalamnya lagi, seperti yang Romo bilang, aku mau pakai new terms-nya Romo, bucin ya. Itu karena banyak sekali kalau buku atau video atau di YouTube tentang Santo Santa itu keluar. Nah, itu mulai masuk juga dalam kehidupan aku dan pelajaran Bible aku sendiri dan juga keseharian hidup aku. Jadi challenge ya Romo, maksudnya gini, okay, they're all talking about love with God. Everything is about love. God's love to us and our love to Him. Tapi saya sendiri di mana nih ya, gitu. Di mana cinta aku kepada Tuhan? Belakangan aku melihat cintanya Tuhan kepada aku. Banyak sekali kejadian dalam hidup. Aku yakin, maksudnya aku diberi pengertian itu tuh bukan hanya nothing ya. Jadi bukannya, tapi I think Holy Spirit works in me to show and to make me understand all His love to me. Nah, dari situ mulai maksudnya bertanya, bagaimana sekarang kebalikannya? Challenging ya Romo, satu kata yang pernah aku dengar, okay, kalau kamu mencintai, at least karena di scriptures juga ada you follow, Jesus bilang you follow the my rules ya, atau something like that. If you love me, you follow my words or something like that. So okay, try to do that gitu kan. Okay, kalau saya ikutin pokoknya kata-katanya Yesus, that means I love Him gitu kan. Nah, tapi mungkin close to saat sekarang itu lebih deep lagi ya Romo, tapi nah ini mungkin lebih susah diceritain. Mulai lebih ada apa sih ya, jadinya interaksi, komunikasi lebih dalam lagi, jadi tidak hanya okay, I follow you, that means I love you, tapi deeper than that. I'm still struggling, Romo, terus terang, but I think I'm hope I'm going to the right direction gitu loh. Lebih dalam lagi, tidak hanya seperti itu. Jadi terutama tidak hanya pada Yesus, a challenging part juga kepada Bunda Maria. Tapi bulan ini karena bulan Maria, I dedicated. Spend my time on purpose. I want to know, I want to love you more, Mother Mary. I said so. I made my own novena for the whole month. So dengan itu Romo, saya berharap definition of love on the other way around. That means from me to God, to Mother Mary, to all the saints and angels, lebih dalam. Gitu Romo, susah betul. Oke, terima kasih ya Mayo. Buat saya sharing kamu menarik karena buat saya harus diakui ya, hubungan kita dengan Tuhan itu seringkali terjebak dalam grammar ya, dalam rules. Ketika saya di Amerika itu ada seorang penyanyi ABG ya dari Kanada, namanya adalah Grayson Chance ya. Dia waktu itu hits sih ya, lagunya adalah Waiting Outside the Lines ya. Dan dia bilang soal playing it safe ya, playing safe ya. Rules and regulations force you to play it safe. Get rid of all the hesitation. It's time for you to seize the day. Ya. Jadi kadang-kadang rules, regulation itu membuat hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi kurang rileks ya. Terlalu serius,
Bahkan mungkin seperti yang di-sharingkan oleh Mayo, yaitu kehilangan mungkin yang paling penting dari doa ya, yaitu rasa. Nah, hubungan dengan Tuhan, tadi Mayo bilang ya, mungkin seperti hubungan dengan ayah saya, mungkin agak terlalu formal ya. Sehingga cintanya itu lebih tersembunyi daripada keluar ya. Sehingga apa? Hubungan saya dengan Tuhan sebenarnya penuh cinta, tetapi bahasa saya itu menghalangi saya untuk ekspres ya cinta itu ya. Maka dan saya kira ini menghantar kita pada salah satu terminologi yang saya mau introduce juga pada teman-teman. Apakah Anda mengalami bahwa relasi Anda dengan Tuhan itu seperti romance with God ya? Apakah Anda bisa mengalami hubungan Anda dengan Tuhan itu sebagai sebuah romansa ya? Atau sebaliknya? Om Hokan mau sharing ya? Nah, ini Om Hokan kan pengalaman hidup bersama sudah sangat panjang ya, dengan Tante Grace, juga mungkin dengan BKICU ya, sudah menjadi keluarga sendiri. Kalau Om Hokan, kata apa sih yang terkait dengan cinta dalam hidup saya yang saya gunakan juga untuk berelasi dengan Allah? Yang paling sering digunakan apa sih Om? Saya belum sampai bucin. Mencoba pelan-pelan. Tapi di dalam banyak hal saya ketemu cinta Tuhan. Pertama yang saya ini di dalam foto-foto. Di dalam foto-foto saya ketemukan Tuhan. Kalau saya melihat wajah-wajah dari keluarga dan dari teman-teman, maka terasa kemesraan hidup berkeluarga. Nah, itulah perasaan adanya Tuhan. Itulah adanya Tuhan. Kalau saya melihat foto-foto dari alam semesta dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan yang penuh kegairahan hidup, saya merasakan semangat timbul. Itulah semangat Tuhan. Itulah Tuhan. Ya, kalau ingat akan kebaikan dari banyak orang, akan budi yang ditanam, maka saya merasakan kemegahan, kemurahan hati Tuhan. Itulah Tuhan. Jadi di dalam banyak situasi itu saya menemukan Tuhan. Nah, mudah-mudahan itulah semua langkah pertama untuk bucin. Terima kasih banyak Om. Ya, ini menarik sekali ya teman-teman, karena ini mengingatkan saya pada salah satu kalimat yang juga sangat populer dalam spiritualitas, yaitu Gloria Dei vivens homo. Kemuliaan Allah itu menghidupkan manusia. Nah, tadi Om Hokan terutama dengan fotografi ya, sampai pada pengalaman akan kemuliaan Tuhan yang terekspresikan ya dalam ciptaan, dalam alam, dalam hewan, juga lalu dalam keluarga-keluarga. Jadi pengalaman melihat kebersamaan dalam keluarga yang bisa jadi juga tidak selalu sempurna ya. Ada cekcoknya, ada berantemnya. Jadi nanti tidak hanya Palestina dan Israel ya, ada gencatan senjata ya, tapi kadang-kadang di keluarga juga ada gencatan senjatanya. Kita
butuh waktu ya untuk masing-masing melihat lagi hubungan di dalam keluarga. Nah, itu menghantar kita ya tadi ya. Saya terus terang ya, saya senang fotografi tetapi tidak sampai Om Hokan itu jauh lebih saya belum sampai pada level bucin ya Om Hokan dalam fotografi. Dan ini mengingatkan saya pada yang pernah dikatakan oleh Steve Jobs ya, tentang mencintai profesi kita. Dia mengatakan, cintailah yang kamu cintai. Karena kamu akan melewatkan seluruh hidupmu dengan yang kamu cintai itu. Dan kalau kamu belum menemukan yang engkau cintai, carilah sampai engkau menemukannya. Nah, saya kira itu ya, secara spiritual Om Hokan tadi God's grandeur ya. Jadi kemuliaan Allah dalam ciptaan-ciptaan yang istimewa yang dihadirkan pada kita ini bisa menumbuhkan kecintaan ya Om Hokan pada Allah ya. Dan saya kira kita semua masih belajar ya, kita semua masih amatir, kita semua masih novice, orang baru. Kita barangkali belum bisa menjadi lover of God ya, kita belum bisa menjadi pecinta Allah, tapi sekurang-kurangnya kita seperti Om Hokan tadi ya, kita on the way ya dalam mencintai Allah itu sebagai seorang kekasih. Terima kasih banyak Om Hokan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan break sebentar untuk belajar langsung ya dari Sapardi Djoko Damono. Sudah ada tayangan yang kami siapkan. Silahkan Tia, boleh pilih ya. Silahkan ditayangkan salah satunya. Sakura itu mekar di awal musim semi, kemudian langsung gugur. Seperti Ronin yang dipenggal kepalanya oleh samurai yang dihianatinya. Tapi Sakura tidak pernah berkhianat. Jadi aku Sakura atau Ronin? Aku musafir yang sedang mencari air. Kamu sungai yang melata di bawah padang pasir. Henny, Pinkan so datang. Pinka, bagaimana kabar? Baik, Tante. Saat ini Denny, dia ini sepupu aku. Sarwono. Sarono! Dia cemburunya enggak kalau kita ikut? Mudah-mudahan. Tidurlah. Atau Ngana mau tahu asal-usul ganti nama? Biar opo? Biar Ngana yakin yakinnya kalau Pinka bukan Jawa, dia Manado. Aku nggak pernah takut sama Benny. Tapi yang paling kutakuti, Katsuo. Orang yang akan ngabisin waktunya 2 tahun sama kamu. Ya, kamu kan tinggal ngelarang aku aja untuk pergi ke Jepang. Bagaimana mungkin seseorang memiliki keinginan untuk mengurai kembali benang yang tak terkirakan jumlahnya dalam selembar sapu tangan yang ditenunnya sendiri. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Berarti sekarang tugas kamu yang bikin Katsuo takut, Sar. Itu bukan tugasku, itu tugasmu. Iya, itu trailer ya. Nanti Om, Tante, saudara-saudari, kalau Anda punya waktu silahkan nonton film ini. Romantis banget. Ada banyak puisinya dalam film ini, Hujan Bulan Juni. Bisa dicari di internet ya.
filmnya. Nah, kemarin saya berdoa ya di makam untuk ibu mertuanya Maya yang saya kira sebagian dari Anda masih kenal dulu di SF ya. Ibu mertuanya wafat karena COVID. Lalu saya diminta memberikan homili untuk acara di makam itu. Lalu saya teringat pada salah satu puisinya dari Sapardi Djoko Damono yang memang saya siapkan pagi ini untuk Anda. Saya akan membacakan. Judulnya, Pada Suatu Hari Nanti. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait saja ini, kotak kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik saja ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun di sela-sela huruf saja ini, kau takkan letih-letihnya ku cari. Saudara dan saudariku, seperti dalam puisinya Sapardi Djoko Damono, juga yang ada dalam trailer, kita ini adalah musafir, kita ini adalah pesiarah Allah, kita ini adalah pesiarah cinta. Maka sekarang saya membuka, kalau ada dari antara Anda yang mau sharing tentang pengalaman Anda, apakah kata cinta itu sering Anda gunakan dalam relasi dengan Allah? Mungkin juga pengalaman-pengalaman yang Anda jumpai dalam kitab suci, Allah yang mencintai, terutama dalam sosok orang tua, Allah yang cemburu, Allah yang berjalan bersama kita, Allah yang rindu kita. Apakah kata-kata itu dekat dengan hidup rohani Anda? Apakah ada yang mau sharing? Sekarang saya persilahkan pada Lucy untuk mendorong teman-teman di grup ini untuk berbagi. Oke, terima kasih Romo. Sebelumnya saya minta waktu dulu buat komersial ya Romo, tapi saya mau komen sedikit tadi waktu Romo tanya tuh kalau buat saya tuh Tuhan bucinnya kita loh, bucin saya lah. Buat saya tuh Tuhan itu bucin banget ke saya dan saya yang bandel. Tia minta tolong ditayangkan sebentar. Silakan nanti setelah itu teman-teman pikir mau apa yang di-sharingkan buat memperkaya kita semua. Teman-teman, bagi yang ingin berbagi berkat, menabur untuk pengajaran-pengajaran di WKICU supaya lancar, Anda bisa kirimkan donasi dalam bentuk cek ke Marcella Raharjo by mail, atau Anda bisa juga Zelle ke jovara3@gmail.com. Terima kasih teman-teman buat semua taburannya. Tuhan berkati. Silakan teman-teman yang mau men-sharingkan pengalamannya, bukan cuma menjawab pertanyaan Romo tadi, tapi juga mau sharing pengalamannya, silakan unmute. Ya, dan sambil menunggu ya, menurut saya yang Lucy sharingkan itu menarik ya, karena kalau dari pihak saya itu saya sering melihat diri saya sebagai seorang yang bucin pada Allah ya. Nah, sharingnya Lucy istimewa karena Lucy justru melihat dari sisi yang lain, bahwa Tuhan itu bucin pada kita. Dan seringkali dalam pengalaman hidup kita ternyata adalah kita itu sering menempatkan Tuhan ya, cinta kita itu bertepuk sebelah tangan ya. Jadi Tuhan itu sedemikian bucin pada kita, tapi kita mungkin nggak sampai menolak Allah ya, tapi kita menggantung relasi kita dengan Allah ya. Jadi dengan Allah relasi kita itu in open relationship ya, atau bahkan complicated relationship ya. Oke, saya kira tadi ada yang nulis sesuatu. Ada pertanyaan Romo dari Lia untuk Romo.
Romo mau baca Oke, sendiri atau saya bacakan? silahkan dibacakan. Ya, saya bacakan biar semua teman-teman mendengar ya. Romo, Lia mau tanya, apabila kita berasal dari broken home, di mana tidak dekat dengan ayah kandung dan tidak mengenal ucapan cinta sejak kecil, tapi mungkin lebih dari kasih yang diterima keluarga dan komunitas gereja, cara mengenalnya. Apakah tanpa disadari membuat kita jadi lebih sulit untuk memiliki iman dengan relasi yang lebih dekat atau dengan penuh cinta kepada Allah? Iya, wah ini pertanyaan ini bagus banget ya, teman-teman. Dan mungkin nanti Susilo ya, yang banyak tahu tentang psikologi ya, bisa shed a light on it ya. Boleh, Romo. Ya, betul ya. Saya akan jawab sebentar, lalu setelah itu Susilo boleh nanggapi ya. Betul ya, dan ini mungkin lebih sering saya jumpai ya, teman-teman sekarang ini terutama dalam pendampingan orang muda. Tidak sedikit ya keluarga-keluarga mereka, ini keluarga-keluarga yang bermasalah secara relasi. Terutama di ruang confession ya, itu kita kadang-kadang apa ya, gila ya, anak-anak muda ini persoalan hidupnya berat banget. Dari persoalan perceraian orang tua mereka, lalu mereka harus mandiri ya pada usia sangat muda, lalu hidup yang broken ya sampai titik tertentu. Dan ini mungkin agak apa ya, meningkat ya dibandingkan mungkin 1 dekade sebelumnya ya ketika saya berjumpa dengan orang muda ya. Nah, kalau dalam psikologi itu ini ya, pengalaman 5 tahun pertama kita dalam hidup dengan orang tua itu tidak hanya berpengaruh pada tahun-tahun usia kita sesudahnya, melainkan juga seringkali punya dampak dengan Allah ya. Misalnya salah satu teori itu adalah misalnya pada usia paling awal hidup kita, usia 1 tahun ya, itu biasanya ada persoalan psikologis, trust dan distrust ya, kepercayaan dan ketidakpercayaan. Kalau kita dalam hidup kita punya pengalaman kita tidak dipercayai, lalu untuk percaya kepada Allah itu menjadi lebih complicated ya. Nah, tadi pertanyaannya menurut saya istimewa karena teman-teman psikologi punya solusi apa ya terhadap teman-teman yang punya masalah psikologis itu. Dalam psikologi ada istilah significant other. Jadi ketika orang-orang yang paling dekat dengan hidup kita itu gagal untuk berfungsi, bahkan kalau itu orang tua kita, sebenarnya dalam hidup kita itu selalu ada significant other. Bisa kakek nenek kita, bisa om kita, atau dalam komunitas kita ya, misalnya BKICU bisa menjadi significant other bagi kita ya, yang barangkali mengalami bahwa relasi kita dengan orang-orang yang mestinya kita mendapatkan kasih sayang itu broken ya. Maka saya kira gambaran yang saya senang sekali dengan gambaran Paus Fransiskus tentang gereja. Gereja itu seperti seorang ibu yang tangannya itu selalu membuka, sehingga kapanpun kita datang, kita itu direngkuh oleh gereja. Makanya tadi saya senang ya ada sharing dari Mayo bahwa kadang-kadang gereja itu sayangnya gereja itu penuh dengan rules and regulations ya. Nah, itu sebenarnya agak menghambat ya gereja itu menampilkan diri sebagai seorang ibu yang tangannya terbuka. Karena kalau gereja itu penuh rules and regulations, lalu kita biasanya seperti lagunya Grayson Chance ya, we wait outside the lines ya. Kita menunggu di luar pagar pastoran atau pagar gereja itu ya.
Kalau pintu itu dibuka ya. Nah, sayangnya kadang-kadang pintunya dikunci ya. Sehingga orang menunggu di luar sampai kemudian ada yang membuka ya. Nah, buat saya gereja itu mestinya menjadi sebuah tempat di mana pintunya itu terbuka 24/7 ya, seperti 7-Eleven di Jakarta dan di tempat-tempat lain itu ya. Atau di Indomaret Point atau Alfamart Point ya. Mereka nggak pernah tutup ya. Karena bisa jadi kita datang kepada Allah itu mungkin setelah lewat tengah malam, kapanpun, dan tangan ibu yang membuka diri terus-menerus itu mudah-mudahan bisa dilihat dari jauh ya, karena tidak ada lagi rules dan regulation yang menghambat kita untuk ketemu sosok itu. Oke, itu tanggapan dari saya. Saya kira yang lebih tahu psikologi ya, Susilo, bisa ikut shed a line on it. Enggak, Romo, sebenarnya saya lebih mendalamin filosofi daripada psikologi. Tapi oke lah, saya suka baca juga sedikit-sedikit gitu. Oh ya, silakan. Jadi, dalam keterbatasan saya mengenai psikologi, saya akan memberikan beberapa pandangan saya. Kalau secara psikologi itu kan arti cinta itu ada 6 atau 7 atau 8, saya nggak tahu betul. Tapi yang saya ingat saya, satu adalah cinta diri sendiri. Ya, itu disebutnya Philanta. Setelah itu Eros, setelah itu Philia, Storge, dan agape, ada lagi beberapa saya lupa. Nah, jadi saya rasa persoalan cinta ini karena saya lihatnya lebih bukan dari apa nih, saya lihat dari segi akademis, sorry ya, itu saya lihat gitu ya. Mungkin ada beberapa yang kurang begitu paham juga. Jadi kebanyakan kita dalam membicarakan soal cinta ini kita mencampur baurkan antara ke-6 atau ke-7 arti cinta itu. Dan menyalahgunakan, selain membaurkan, menyalahgunakan, ya, dan kadang-kadang juga salah kaprah gitu pilihnya kemana. Untuk peristiwa yang sehari-hari, yang harusnya ini, dia pakai yang itu. Itu satu. Tapi secara umum itu, cinta itu menurut saya yang tadi Romo bilang di others apa tadi, itu adalah proyeksi. Bagaimana kita memproyeksi diri kita kepada objek, kepada orang lain. Misalnya, cinta diri sendiri. Misalnya, apa nih yang sebut tadi Philanta. Kita selalu, terutama pada anak kecil. Ya, kalau kita baca itu apa nih psikologi, ya, itu si Lacan gitu ya, George Lacan. Itu kan ada mirror. Kalau saya nggak salah. Jadi anak kecil itu selalu ego. Misalnya kita kalau piara anak kecil selalu saya. Ya, semuanya mengenai saya. Tapi setelah kita dewasa, remaja, kita mulai perhatiin orang lain. Itu maksudnya mulai masuk eros. Tapi cuma 2 aja. Dia nggak mau tahu orang lain. 2. Nah, terus setelah itu baru ada misalnya cinta pada, sebelum itu ada cinta pada keluarga, cinta pada teman, dan keempat itu cinta pada eros itu. Jadi semakin lama dari seorang individu semakin diperluas sampai akhirnya cinta tanpa syarat dari agape. Ya. Jadi itu evolusi itu adalah sesuai dengan umur kita. Jadi kalau kita misalnya saya sebagai orang yang sudah lansia nih ngomong cinta ke Hans itu udah nggak cocok. Atau umur 40 ngomong cinta kepada orang berumur 23 nggak cocok. Karena definisi cinta tuh banyak yang tadi saya bilang ada 7. Nah ini kita dalam menceritakan cinta itu kita harus lihat umurnya juga. Ya. Misalnya remaja kita ngomong nggak boleh begini-begini, percuma kita nggak didengerin. Dia lagi kalau kayak apa tuh masih berduaan aja, penuh cinta pada duaan. Dia bahkan nggak peduli sama saudaranya, nggak peduli pada orang tuanya. Jangan pergi atau gini, nggak perlu dia pergi aja gitu. Nah, jadi kesatu cinta itu sangat tergantung pada umur. Kedua kepada jenis-jenis cinta menurut psikologi itu. Jadi kita nggak bisa ambil pukul rata. Cuman ada satu hal yang kita bisa ambil pukul rata, yaitu kalau saya telah pelajarin segala macam jenis cinta dan segala macam komplikasi cinta itu, sebenarnya cinta itu adalah yang paling singkat nih menurut saya ya Om. Kalau salah ya tolong dibenarkan gitu. Tapi menurut saya cinta itu adalah non-judgmental.
Cinta karena apa? Love is non-judgmental. Karena God itu non-judgmental. Kadang-kadang kita menjudge diri kita sendiri seolah-olah itu God yang ngejudge itu. Aduh, gue berdosa, gue masuk neraka. Belum tentu Tuhan begitu. Jadi kita selalu yang tadi Romo bilang, kita kayak mirror gitu ya. Fase mirror itu dari si George Lacan itu, kita selalu memproyeksikan sesuatu yang di luar kita kepada diri kita. Apalagi kita memproyeksikan Tuhan dalam kacamata kita sendiri. Nah, ini yang salah satu menurut saya kesalahan besar. Ya, jadi kita ngejudge sesuatu yang sebenarnya Tuhan belum tentu ngejudge kita itu. Tapi love is non-judgmental karena God itu non-judgmental. Nah, di mana kita lihat non-judgmental itu adalah kalau dalam Injil Tuhan bilang cintailah sesamamu itu menurut perjanjian lama, tapi ditambahin lagi aja, cintailah musuh-musuhmu. Bahkan bukan hanya musuh itu apa? Orang yang kita benci, orang yang kita merasa jijik, kayak Mother Teresa, orang nggak mau di Calcutta gitu. Tapi dia cinta. Kita yang merasa yang kita takuti, padahal tidak perlu kita takuti. Nah itu. Jadi kepada yang kamu terhina, yang keluar di Injil, itulah di mana kamu berikan kepada orang yang paling hina, yang paling kamu musuhi, yang paling kamu tidak suka. That is love. Karena apa? Kita non-judgmental. Misalnya Mother Teresa, misalnya. Dia kalau lihat orang lepra atau yang pinggir jalan, geli. Kalau kita kan jalan dia itu lari. Ya, tapi dia datang. Dia kasih makan, dia kasih harapan. That is non-judgmental. Itulah Romo. Jadi menurut saya love is non-judgmental sebagaimana Tuhan non-judgmental terhadap diri kita. Sekian Romo. Terima kasih Susilo. Sudah shed a light on it ya. Biasanya cinta dalam banyak kesempatan ya. Tadi Susilo sudah menyebut sampai ada 6 ya. Mungkin yang paling familiar adalah 3 ya. Philia, Eros, dan agape ya. Dan agape ini yang paling banyak dibicarakan, terutama dalam relasi yang tadi Susilo sharingkan ya. Salah satu karakteristik adalah non-judgmental ya, tidak mengadili ya. Jadi ini seperti pandangan Yesus pada Petrus ya, ketika dia mengatakan aku tidak kenal dia. Nah, salah satu renungan terhadapnya adalah bahwa ketika Yesus dan Petrus itu saling beradu pandang, pandangan Yesus itu tidak judgmental ya terhadap Petrus. Dan justru pengalaman non-judgmental look itu ya, itu justru yang membawa Petrus pada pengalaman pertobatan. Dia kemudian meninggalkan lokasi itu dan kemudian menangis ya. Karena dia mengalami bahwa ketika dia menyangkal Yesus, pandangan Yesus tidak menyangkal dia ya, tetapi menerima dia dia sangat memahami ya complicatedness yang ada dalam hidup Petrus ya pada situasi itu ya. Lalu saya kira yang penting juga adalah dari sharingnya Susilo tadi, kadang-kadang mengapa kata cinta, nah ini mungkin menjawab pertanyaannya Hans ya, kok saya tuh kadang-kadang jarang ya menggunakan kata cinta itu, karena kadang-kadang memang kata cinta itu lebih banyak ya dikaitkan dengan sisi eros ya, bahkan sisi erotiknya ya, sehingga dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang lainnya, kitab Mazmur itu diterima agak belakangan ya teman-teman. Karena bagaimana mungkin ya cinta antar kekasih, cinta suami istri itu bisa dimasukkan sebagai teks yang di dalamnya itu berisi kandungan cinta kepada yang ilahi ya. Sehingga awalnya ini menimbulkan perdebatan ya di dalam gereja, apakah kita mau menerima kitab Mazmur yang banyak ya mengekspresikan cinta yang manusiawi itu ya, dan bahkan cinta akan kekasih, dan nanti kalau teman-teman baca ya ada banyak deskripsi tubuh ya, tentang perempuan ya, laki-laki yang sangat detail ya. Apakah ini bisa masuk di dalam teks yang kita sebut sebagai teks suci? Terima kasih Susilo atas atas sumbangannya. Terima kasih Romo. Ya.
Oke, apakah teman-teman ada yang mau sharing atau mau tanya ya? Silahkan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya atau sharing, kita sangat berterima kasih kalau diperkaya. Silakan langsung unmute. Romo sambil menunggu saya boleh tanya Romo? Oke, silakan Lucy. Silakan teman-teman kalau ada yang tiba-tiba keluar ide saya di sela aja ya. Ini sambil menunggu saya tiba-tiba teringat sesuatu jadi saya mau tanya. Romo, kalau buat saya kan saya merasa Tuhan itu bucin banget ke saya ya. Cintanya tuh nggak habis-habis. Saya kalau lagi ada yang lebih enak saya suka milih yang lebih enak. Nanti terus kemudian kalau kepentok larinya ke Tuhan, Tuhan tetap tolongin begitu. Karena mungkin karena punya perasaan dimanja kayak gitu ya Romo, saya jadi itu loh Romo, dibanding orang-orang saya suka lihat mereka semua rajin pada devosi. Saya kayak ada perasaan nggak perlu devosi lah, langsung straight to God, saya berasa banget connection-nya gitu loh. Jadi kalau orang kan berdoa melalui Bunda Maria, minta tolong Bunda Maria begitu. Saya nggak rajin yang kayak begitu loh Romo efeknya. Jadi maksud saya, aduh itu bukan efek yang bagus juga ya Romo. Romo ada pendapat nggak? Iya, ini ya. Kalau di US itu kan ada ini ya jalan umum dan jalan yang ini ya fast track ya. Jalan private line Romo, soalnya udah merasa dapat private line gitu, nggak perlu minta tolong ya. Ajudan-ajudannya. Itu belagu ya Romo. Mungkin ini ya, seperti tadi ya, mungkin di dalam hidup kita ya, relasi kita dengan Tuhan tidak selalu lancar ya. Kadang-kadang ada kemacetan tertentu ya. Nah, lalu sosok-sosok yang Lucy sebut tadi itu biasanya sangat helpful ya, devosi kepada Bunda Maria. Misalnya tadi sharing ketika saya punya pengalaman yang tidak positif dengan ayah saya, ini bisa menimbulkan kemacetan ya. Bahkan ketika kita memulai doa Bapa Kami, karena kata pertama adalah Bapak ya, Bapak. Kalau saya punya persoalan dengan figur ayah, doa Bapa Kami itu sulit sekali kita sulit sekali berdoa dengan mengawalinya dengan kata Bapak ya. Nah, saya pernah punya momen ya, di mana ketika waktu itu ayah saya meninggalkan ibu saya dan kemudian hidup ya selama beberapa waktu dengan perempuan lain, meninggalkan rumah kami. Doa Bapa Kami itu menjadi doa yang paling sulit saya daraskan dalam hidup saya. Karena saya udah tersandung di kalimat pertama ya, di kata pertama itu saya udah nggak bisa omong tentang Bapak. At the lowest point ya, saya waktu itu pernah mau menghapus kata itu ya. Apakah hidup saya masih butuh sosok ayah? Sampai segitunya ya, desperate-nya. Lalu dalam situasi itu yang menyelamatkan saya adalah doa Salam Maria. Karena tidak ada kata Bapak di situ. Dan hidup rohani saya masih bisa jalan ya dengan doa Salam Maria. Yang lama-lama kemudian membantu saya untuk neutralize ya, menetralkan apa ya, emosi-emosi yang negatif ya terhadap sosok laki-laki, tapi sebenarnya juga pada sosok perempuan ya, karena gambaran saya tentang figur perempuan lalu menjadi sangat negatif ya, penggoda, pokoknya figur-figur yang kadang-kadang digambarkan gereja juga ketika omong tentang perempuan ya, dekat dengan kedosaan dan seterusnya. Nah, Lucy, hidup saya diselamatkan oleh Maria. Ya. Saya nggak bisa membayangkan sih kalau figur Maria itu tidak penting dalam gereja Katolik ya. Saya nggak tahu ya. Iman saya mungkin udah hilang ya.
karena figur Bapak itu pada momen tertentu itu nggak bisa saya alami lagi ya, dan bahkan saya mau mendelete figur itu ya dari hidup saya, dan gimana ya, hampir semua doa kita mulai dengan Bapak ya, entah Bapak kami maupun doa-doa yang lain ya. Kalaupun kita pakai kata Allah, itu yang kita gambarkan ya Bapak ya, sebagian dari kita ya. Nah, maka sebenarnya saya pernah mengalami kuldesak ya, Lucy ya, jalan buntu ya. Dan dalam situasi jalan buntu itu, saya menemukan Maria menjadi pintu exit ya buat saya ya, secara spiritual. Jadi mungkin saya tidak saya tidak lurus terus di fast track jalan itu ya, tapi saya turun ke exit-exit yang lebih kecil ya. Nah, mungkin itu ya Lucy, kalau kita cuman punya satu road ya, itu kesulitannya kalau jalan itu buntu ya. Nah, buat saya kehidupan rohani ya, apakah itu difusi atau itu komunitas rohani di mana kita bergabung, buat saya itu seringkali menyediakan exit ya, ketika main road-nya keblokir ya. Gitu Lucy. Baik Romo, terima kasih. Tapi kelihatannya jadi baru kepikir ya Romo. Saya harus, maksudnya saya bukan bukan mengecilkan Bunda Maria, cuman karena mungkin saya terlalu dimanjakan selama ini, saya jadi belum punya calling perasaan untuk itu. Tapi barusan highlight dari Romo menyadarkan iya ya, supaya nanti kalau jalan utamanya keblok, saya nggak kelimpungan ya Romo. Saya harus belajar devosi-devosi itu. Terima kasih Romo. Ya, mumpung Hans masih di jalan ya, mudah-mudahan main road-nya tidak keblokir ya, dan bisa sampai rumah. Silakan, mungkin kalau ada satu teman yang mau sharing atau tanya, masih ada waktu sedikit. Silakan unmute. Ya Lucy. Oke, silakan. Ya Lucy, saya Arsian nih. Silakan Pak Arsian. Ya, bagaimana pendapat Romo ya? Kalau saya katakan, ya soal bucin juga lah. Kalau Tuhan mencintai kita, bukan berarti bahwa kita harus mencintai Tuhan seperti bolak-balik. Tapi kalau kita mencintai Tuhan, itu berarti kita harus meneruskan cinta Tuhan kepada sesama. Seperti ada kata-kata, kalau nggak salah di agama Hindu ya, Mo ya. Kita merindukan cinta kasih Tuhan, kita merindukan cinta kasih Tuhan, tetapi juga merindukan untuk berbagi ke sesama. Nah, intinya kalau Tuhan mencintai kita, seharusnya kita tidak usah bolak-balik mencintai Tuhan, tapi meneruskan cinta itu kepada sesama. Itu berarti kita mencintai Tuhan. Sekian aja, Mo. Iya, ini pertanyaan yang menurut saya istimewa ya. Memang relasi kita dengan Tuhan itu adalah relasi kesalingan ya. Itu kalau kita menggunakan bahasa relasi cinta antar manusia, jadi bolak-balik ya. Tuhan bucin pada kita juga bucin pada Tuhan ya. Dan tadi Arsian buat saya menawarkan sebuah pemahaman yang lebih kaya ya, bahwa bucin kita pada Tuhan itu tidak harus kita sampaikan langsung pada Dia, tetapi bisa kita sampaikan pada orang-orang yang juga dicintai oleh Tuhan ya. Misalnya dalam kasus Teresa dari Kalkuta, cinta dia pada Tuhan itu dia bagikan pada orang-orang yang hampir meninggal, yang ditelantarkan dan seterusnya ya. Dan itu bisa menghantar dia pada Tuhan sendiri. Nah, Arsian dan teman-teman, saya kira yang dibutuhkan, menurut saya ini levelnya
advance ya. Ini bukan levelnya beginner atau intermediate ya, tapi advance ya. Ketika kita bisa menemukan Allah dalam diri orang-orang lain ini ya. Kita bisa menemukan Allah dalam the others ya, terutama the suffering others ya, the marginalized others, the discriminated others ya. Kalau dalam konteks US saya kira ini juga ini challenge ya buat kita ya. Maka dan saya kira saya mau menambahkan sedikit dari pengalaman Teresa Calcutta ya, adalah dia pernah pada sebuah titik di mana Tuhan itu blank. Ya. Dia tidak kesulitan untuk menjumpai Tuhan dalam diri orang-orang yang dia layani, tetapi dengan Tuhan sendiri dia merasa ada masalah. Nah, ini menarik ya, teman-teman, karena juga posisi Teresa dari Calcutta ya. Dia adalah pimpinan komunitas di antara para suster yang lain. Dia setiap hari harus memberikan konferensi tentang cinta Tuhan kepada para novis, kepada ini. Tapi dia sendiri merasa, apakah saya ini hipokrit ya? Karena saya bicara tentang cinta Tuhan, tapi cinta Tuhan sendiri dalam hidup saya blank sekarang ini. Dan yang menarik adalah terutama, saya kira kalau menggunakan kata-kata dari Sapardi adalah dia tetap mencari Tuhan itu ya. Jadi dia tidak berhenti dengan pengalaman Tuhan itu blank dalam hidup saya. Dan dia mencari Tuhan dalam ruangan yang gelap. Dan dia menggapai-gapai ya. Mudah-mudahan saya bisa menemukan Tuhan itu. Dan Teresa dari Calcutta memberikan pengalaman ya ini tidak gampang ya. Dia mengatakan bahwa dia mengalami jeda yang agak panjang untuk bisa menemukan Tuhan kembali. Nah mungkin sebagian dari kita pada momen-momen tertentu Anda akan mengalami jeda yang agak panjang itu ya. Dan saya kira yang dibutuhkan dari kita adalah patience ya. Jadi kesabaran, ketabahan ya. Yang istimewa teman-teman nanti kalau Anda membaca atau nonton Hujan Bulan Juni itu adalah ini ya. Hujan bagi Sapardi itu seperti rahmat. Hujan bulan Juni itu jarang-jarang banget teman-teman ya. Jadi rahmat Tuhan itu seringkali seperti hujan di bulan Juni. Nah, saya berharap bahwa dalam pengalaman gersang hidup kita ya, kita masih bisa mengalami hujan di bulan Juni ya. Maka nanti kalau Anda bulan Juni di US ada hujan ya, mudah-mudahan Anda bisa melihat bahwa rahmat Allah itu seperti pengalamannya Lucy ya, itu flowing ya, like river ya. Jadi kenapa judulnya hujan di bulan Juni ya? Karena kalau hujan di bulan Desember itu biasa banget ya, itu musim penghujan ya. Kalau hujan di bulan Juni itu hujan pada musim kemarau. Sekurang-kurangnya pada pancaroba ya. Dan itu digunakan, saya baca secara spiritual sebagai rahmat ya. Rahmat Allah itu seringkali berlangsung dalam hidup kita yang pada musim kemarau ya. Nah, Sapardi sendiri bicara tentang rahmat ya. Jadi saya tidak menghubung-hubungkan secara teologis ya, tetapi beliau sendiri mengatakan ya, dan ada salah satu puisi, Sapardi itu seorang Muslim, tetapi dia pernah menulis puisi yang sangat bagus tentang gereja, tentang pengalaman Natal ya, bahwa ada Tuhan yang dekat ya, yang bisa dialami oleh anak-anak, bahkan anak Muslim seperti dia itu pengen masuk gereja ya, untuk mengalami Tuhan itu sedemikian dekat. Dan waktu itu sayangnya pengalaman dia adalah dia hidup dalam sebuah lingkungan di mana Tuhan agama Katolik itu seringkali dikafirkan ya, atau agama Katolik ya, sehingga dia waktu itu kecewa sekali ya,
ketika dia mau masuk dan mengalami seperti anak-anak Katolik yang lain merayakan Natal, dia dilarang. Dan dia lalu berefleksi ya, mengapa ya saya tidak punya pengalaman yang seperti mereka itu ya. Tuhan dialami sangat dekat dalam peristiwa Christmas ya. Nah, nanti silahkan dibaca-baca ya puisi-puisinya. Saya baca sedikit ya pertanyaan dari, mudah-mudahan tidak menambah lama. Baru-baru ini saya mengikuti novena dan doa konsekrasi kepada Santo Joseph, di mana saya baru menyadari bahwa Saint Joseph adalah pribadi dan peran ayah laki-laki yang lengkap dan baik, bisa sebagai role model, khususnya dalam keluarga Kristiani. Betul ya. Jadi salah satu exit kalau Anda punya persoalan dengan ayah Anda secara spiritual adalah go to Saint Joseph. Maka saya senang ya bahwa Santo Yosef dipromosikan tahun ini. Kadang-kadang figur Santo Yosef itu tertutup oleh Bunda Maria ya. Sehingga dia menjadi sosok yang invisible dalam hidup iman kita. Saya kira nanti kalau teman-teman ini ya membaca Ex Patris Corde ya, semacam surat Paus yang terakhir tentang perayaan Santo Yosef, ada banyak hal tentang ayah yang bisa kita gali dari situ ya. Nanti silahkan Anda baca. Salah satu yang menarik adalah Santo Yosef adalah figur yang bisa melihat Allah dalam pengalaman-pengalaman ketidaksempurnaan kita. Ya, ada banyak pengalaman hidup kita itu yang tidak sempurna, tidak perfecto, tetapi Santo Yosef itu bisa deal with it ya, dan menemukan Tuhan di sana. Nah, saya kira ini pengalaman yang sangat dekat dengan hidup kita. Misalnya pengalaman menikahi Maria itu dia memasuki perkawinan dalam ketidaksempurnaan. Nah, secara manusiawi dia sangat gentle ya, menceraikan Maria diam-diam. Nah, itu salah satu pengalaman ketidaksempurnaan yang diolah oleh Santo Yosef. Terima kasih atas sharingnya, terutama shed a light on the role of Saint Joseph ya. Saya kira ini memperkaya sharing kita pagi hari ini. Saya kembalikan ke Lucy. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih banyak buat sesi hari ini. Terutama terima kasih banyak dari saya. Mata saya seperti dibuka loh pagi ini Romo. Saya harus punya kebiasaan baru, memaksakan diri lah. Sebelum itu nanti kemudian menyatu dengan diri saya. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya, atas sharingnya, atas pertanyaannya. Terima kasih banyak tim WKICU. Waktu kita sudah habis, kita harus tutup sesi hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi pada hari dan jam yang sama untuk sesi terakhir dengan Romo Andalas. Ya, sedih deh. Minta tolong Romo sebelum ditutup, sebelum itu kita minta tolong ditutup dengan doa dan berkat Romo. Terima kasih untuk pencerahannya. Oke, terima kasih Lucy. Align for it ya, jadi cinta kita dengan Tuhan itu juga growing. Saya melihat ya, misalnya salah satu kecenderungan di gereja Katolik ya, praying rosary itu sudah menjadi habit yang baik. Hanya kadang-kadang karena setelah itu ada misa, lalu ngebut ya. Pokoknya kita pengen cepat-cepat rampung agar misanya nggak telat ya. Maka sebenarnya kalau relasi dengan Tuhan, cita dengan Tuhan itu growing, mungkin sebagai latihan ya, misalnya Lucy dan teman-teman lain, nggak usah diselesaikan rosarinya ya. Tetapi saya doakan aja mungkin 10 butir, tetapi saya sungguh-sungguh menghayati itu ya. Buat saya itu akan lebih memperkaya hidup rohani kita ya, daripada doa yang ngebut-ngebut itu ya. Oke, mari kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur boleh mendengar kisah-kisah umat-Mu
yang mencintai kamu, dan juga kisahmu mencintai saudara-saudari yang pagi hari ini berkumpul di ruang Zoom. Kami mohon berkat-Mu agar relasi kami senantiasa Kau tumbuhkan, juga kalau hidup kami berhadapan dengan pengalaman-pengalaman sulit dalam cinta. Kami secara khusus berdoa bagi warga BKICU dan siapapun yang bergabung di ruang ini yang sedang mencari cinta dalam hidupnya, mencari kedalaman cinta. Semoga usaha mereka Engkau terima dan Engkau berkenan melimpahi saudara-saudari kami ini dengan kelimpahan cinta-Mu. Dan atas kuasa gereja yang diberikan kepadaku, saudara-saudariku, aku mengampuni dan juga memberikan berkat yang melimpah kepada kalian demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Mo. Terima kasih, Makasih, Romo. Makasih, Romo. Makasih, Romo.